Ini berawal dari segerombolan siswa yang terlibat pertarungan jalanan. Di saat yang sama di sana ada seorang siswa bernama Song yang hanya bingung melihat apa yang terjadi saat itu. Kemudian seorang cewek bernama Nem datang dan memintanya untuk segera menjauh dari perkelahian itu. Ternyata Song adalah siswa pindahan dari kota Chiang Mai, sehingga ia terlihat aneh dan bingung melihat pertarungan antar siswa di jalanan yang tidak biasa ia temui di kotanya. Kemudian Nem menceritakan perkelahian itu dilakukan oleh Gan, ketua geng spam yang sudah 2 kali dikeluarkan dari sekolah. Tak lama kemudian lewatlah Deu, seorang siswa cantik teman Nem. Seketika Deu pun membuat Song terkesima. Gan pun datang. Saat itu juga Nem berpesan pada Song untuk menjauhi Gan, si pembuat masalah. Sebelumnya diceritakan 2 tahun lalu, saat Gan sedang mengikuti ujian, tiba-tiba terdengar suara gas motor yang menderu. Ternyata itu Kla, teman Gan. Ternyata suara gas motor yang terus digeber oleh Kla adalah tanda untuk Gan segera keluar dan pergi membantu teman-temannya yang dihajar oleh kelompok lain. Gan pun datang dan langsung menghajar orang-orang yang membuat temannya babak belur. Gara-gara hal itu, orang tua Gan dipanggil oleh kepala sekolah. Tapi sayangnya orang tua Gan tidak datang dan diwakilkan oleh orang kepercayaan mereka. Gan adalah anak dari orang kaya raya dan sibuk dalam berbisnis. Selanjutnya karena kelakuan Gan, ia pun diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, orang kepercayaan orang tua Gan kemudian memberikan cek sebesar 200.000 bahts atau sekitar 70 juta rupiah sebagai uang sogokan. Melihat hal itu, Gan pun marah menyobek cek itu dan kemudian ia memutuskan untuk keluar dari sekolah itu. Gan mungkin memiliki prinsip yang berbeda dari yang lain. Jika menurut orang lain uang membawa kebahagiaan, baginya itu tidak berlaku. Baginya uang malah membawanya pada penderitaan. Kemudian saat berada di kantin, Song yang duduk bersama Nem dan Deu tiba-tiba dihampiri 2 orang siswa lainnya dan memintanya untuk pindah. Tak lama kemudian dari kejauhan datanglah Gan. Seketika 2 orang itu langsung kabur. Selanjutnya Gan mengantri untuk membeli makanan, tapi ada seorang siswa yang datang tanpa mengantri. Ia pun langsung mengingatkan siswa yang tidak mengantri itu. Kemudian datanglah Bir, siswa berambut gondrong, teman siswa yang menyerobot antrian itu. Hampir saja Gan menghajar mereka, tapi datanglah Pak Guru yang menengahi dan meminta mereka untuk bubar. Beralih ke Song, sepulang sekolah ia dibuat kesal oleh kakak perempuannya yang memilih asik-asikan bersama pacarnya daripada membukakan pintu untuknya. Song yang kesal pun memilih pergi dan bertemulah dengan Deu. Hingga akhirnya mereka berdua pergi dengan motor milik Deu. Mereka pun pergi ke sebuah danau. Saat itu Song menceritakan kenapa dirinya pindah karena ia ingin bebas dari ibunya yang suka mengekangnya. Dan ditambah lagi ibunya menikah lagi. Saat menceritakan tentang dirinya pada Deu, ia merasa senang dan sangat bahagia. Ia merasakan seperti jatuh cinta. Sejak saat itulah mereka menjadi lebih akrab dan lebih dekat. Selanjutnya di sebuah klub malam, seperti biasa geng spam menjadi primadona, apalagi Gan yang begitu tampan. Ia menjadi idaman, terutama Ele yang tergila-gila pada Gan. Ia pun berusaha untuk mendekati gerombolan Gan dan mau melakukan apa yang mereka minta demi mendapatkan perhatian Gan. Melihat Ele dikerjai temannya dengan minum terlalu banyak, Gan pun langsung mengajak Ele pulang dan mengantarnya. Sesampainya di rumah Ele, Gan meminta Ele untuk berjanji tidak keluar malam lagi, tidak pergi ke klub dan menjadi anak baik-baik. Sebelum turun dari mobil, Ele sempat kegeeran, dikira mau dicium. Ternyata Gan hanya mau buka pintu mobil. Sebelum turun dari mobil, Ele meminta nomor HP Gan dan minta berfoto bersama. Aduh, ada-ada aja si Ele ini kalau udah bucin. Oke, keesokan harinya saat berangkat ke kampus, dia hampir saja terserempet mobil Gan. Untungnya ada Song yang sigap. Karena kedekatannya dengan Deu, Song pun menjadi incaran cowok yang menyukai Deu. Hingga saat Song sedang di toilet, ia dihampiri dan dipukuli oleh orang yang mengaku pacar Deu. Tiba-tiba saat akan menghajar Song, Gan datang dan 2 orang tadi kabur. Selanjutnya Gan menghampiri Nem yang satu kelas dengan Song. Tapi saat dihampiri dan diajak ngobrol, Nem seperti marah dan pergi keluar kelas meninggalkan Gan. Selanjutnya sepulang sekolah geng spam bermain bola di sebuah lapangan. Kemudian Song yang tidak sengaja lewat dan menendang bola melukai salah satu dari anggota mereka. Hampir saja Song dihajar. Untungnya Gan malah mengajaknya bermain bersama. Ketika Song ikut bermain, ternyata permainannya sangat keren dan hebat.
Ia pun mendapat pujian dari Gun. Hingga akhirnya Todd pun mengenalkan satu persatu anggota geng spam dan mereka menjadi terlihat akrab. Tiba-tiba Bir dan teman-temannya datang dan terjadilah perkelahian antara Bir dan Gun. Beberapa kali Gun terlihat tidak melakukan perlawanan hingga ia marah dan sekali pukul membuat Bir tersungkur. Tapi ia malah mengulurkan tangan kepada Bir lawannya itu. Malam harinya Song ikut bergabung dugem bersama geng spam. Kemudian saat sedang asik dugem, tiba-tiba salah satu anggota geng spam yaitu Nick dipalak oleh dua orang preman. Melihat temannya dipalak, Gun yang baru saja datang pun marah dan menghajar dua orang yang sudah memalak Nick. Sepulang dugem, mereka pun berkumpul. Saat Todd mengajari Song merokok, ia langsung batuk-batuk. Gun kemudian mengatakan jika memang tidak bisa jangan merokok. Kemudian Song ditawari masuk ke geng mereka, tapi dengan syarat harus tukaran sempak dengan Nick. Song yang malu-malu pun akhirnya melepaskan sempaknya di balik mobil Gun dan melemparkannya ke Nick. Kini mereka pun menjadi sangat akrab dan selalu bersama. Selanjutnya, di hari ulang tahun Dew. Pagi hari saat Nem memberikan kado ulang tahun untuk Dew, Dew menanyakan tentang Song. Ia mengaku Song tidak mengangkat teleponnya. Tiba-tiba Ti pacar Dew datang sambil membawakannya bunga. Ternyata dari kejauhan sambil membawa kotak kecil kado untuk Dew, ia melihat Dew menerima bunga dari Ti. Kemudian Gun mengejar Nem yang selalu menghindarinya. Ia menanyakan kenapa Nem masih marah padanya. Ternyata Nem tidak bisa memaafkan Gun gara-gara kakaknya meninggal saat berteman dengan Gun. Di saat yang bersamaan mereka bertemu dengan Bir dan Kang. Tapi sayangnya Kang menggunakan senjata tajam untuk melawan Gun. Bir yang mengetahui hal itu pun meminta Kang menghentikan ancamannya. Tapi sayang semua itu tidak digubris. Dan Bir mencoba merebut pisau Kang dan Gun bersama Nem mencoba kabur dari kejaran Kang dan dua temannya. Gun benar-benar berusaha menyelamatkan Nem. Sedangkan di tempat lain, Song masih saja galau soal Dew. Dan Todd mencoba menghiburnya, tapi tetap saja guyonan Nick, Todd, dan temannya tidak berhasil membuat Song tertawa. Todd pun kemudian memberikan nasihat tentang cewek pada Song. Malam harinya mereka pun akan pergi dugem, tapi saat di jalan Song melihat pacar kakaknya sedang bersama wanita lain. Song pun terlihat sangat marah dan mereka kemudian terlibat perkelahian. Tapi gara-gara Nick yang bersembunyi di dalam mobil dan tidak segera membukakan pintu, maka mereka diamankan oleh polisi yang datang. Di dalam sel penjara, Kla marah karena sikap pengecut Nick yang tidak berani berantem. Gun pun mencoba menengahi teman-temannya itu. Tapi Kla malah merasa Gun sedang membela Nick. Tak lama kemudian polisi mengabari jika mereka semua sudah ditebus oleh orang tua mereka. Semua anggota dijemput oleh orang tua mereka termasuk Kla yang dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Tapi seperti biasa anak buah ayah Gun lah yang datang dan tinggal Song dan Todd yang juga tidak ada yang jemput. Akhirnya Song meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Gun. Begitu juga dengan Todd. Di lain tempat ibu Nem menceritakan yang sebenarnya bahwa bukan Gun yang bersalah. Ternyata Gun lah orang yang sangat menyayangi kakak Nem yang bernama Oak. Saat kakak Nem diajar oleh bandar narkoboy, Gun lah yang datang untuk membawa pulang Oak seperti perintah ibu Nem. Tapi sayang ia terlambat hingga kakak Nem menghembuskan nafas terakhirnya setelah dipukuli oleh bandar narkoboy. Gun lah yang paling setia kawan. Selanjutnya saat di rumah Gun, tiba-tiba Nem menelpon Song. Ia memberitahukan jika akan ada acara di klub untuk merayakan ulang tahun Dew. Nem pun meminta Song untuk datang. Song pun datang bersama Gun dan Todd. Sesampainya di klub, Gun pun meminta Song untuk memberitahu Nem jika mereka sudah sampai. Saat Song dan Gun sedang menghampiri Nem, Todd dihampiri oleh seorang wanita yang memintanya menghajar seorang pria yang mengkhianatinya. Todd pun mengiyakan karena ia diberi uang oleh wanita itu. Tak lama setelah itu, Song kembali dan menjadi begitu sangat galau karena mengetahui dia datang bersama pacarnya. Karena saking galaunya, ia pun menenggak banyak minuman dan kemudian mengikuti Todd menghajar orang. Mengetahui hal itu, Gun pun marah kepada Todd yang menerima bayaran hanya untuk membeli daun ganjai. Mereka pun terlibat perdebatan hingga akhirnya Todd turun dari mobil Gun dan melepas semua pakaian yang dipinjamnya dari Gun. Keesokan harinya, ketika sedang makan siang di kampus, Song menunjukkan gambar di tangannya yang bertuliskan spam. Tapi Gun menasihati Song bahwa yang terpenting itu di dalam jiwa mereka. Gun juga mengingatkan Song meski mereka suka berkelahi, tapi mereka bukan gangster dan jangan sampai membunuh. Kemudian Bir datang dan memberitahu jika Todd sedang disandra Kang.
dan mereka akan diajak bertarung oleh bos Neck Bazaar, terutama si Song. Selanjutnya malam harinya geng spam pun datang sesuai undangan geng Neck Bazaar. Di sana ternyata sudah banyak anak buah bos Neck Bazaar dan mereka hanya berenam. Untungnya Bir datang bersama beberapa temannya dan berada di pihak Gun. Bos Neck Bazaar yang bernama Rock pun meminta Song untuk diserahkan padanya. Tapi Gun mencegahnya dan pertarungan besar pun terjadi. Hingga semua orang tumbang dan tersisa adalah Gun dan bos Neck Bazaar. Mereka pun kemudian bertarung meski sudah berdarah-darah. Gun tidak menyerah demi teman-temannya itu. Hingga akhirnya mereka dibebaskan. Dan kini Bir menjadi bagian dari mereka. Kemudian dengan bodohnya Song mengajak Bir tukaran sempak demi menjadi anggota baru. Tapi ternyata itu hanyalah lelucon Nick saja waktu itu. Bukan syarat sebenarnya menjadi geng spam. Kemudian saat Natal, Ele meminta Gun datang dan mengajaknya untuk pergi bersama melewati pergantian tahun bersama. Gun pun mengiyakan dengan syarat Ele harus fokus kuliah. Tidak boleh bolos kuliah dan keluar malam apalagi ke klub. Malam pergantian tahun baru pun tiba. Awalnya Gun tidak mau bergabung dengan teman-temannya karena sudah janji dengan Ele. Tapi teman-temannya itu memaksa, jadilah Gun merayakan pergantian tahun dengan berpesta bersama teman-temannya. Kemudian usai pesta, saat akan menemui Ele yang sudah menunggu, teman-temannya ternyata dihadang oleh gerombolan Kang dan mereka terlibat perkelahian. Mengetahui hal itu, Gun pun kembali dan membantu teman-temannya. Saat akan menyelamatkan Nick, ia tertusuk oleh senjata Kang. Tapi setelah perkelahian selesai, Gun menutupi lukanya dan mengaku baik-baik saja dan bergegas menemui Ele. Sesampainya di tempat Ele dan menyapa Ele, wajah Gun sudah pucat. Saat akan berjalan mendekati Ele, Gun pun ambruk dengan bersimpah darah. Ia dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Kedua orang tua Gun pun datang dan meminta dokter untuk menghidupkan kembali anaknya meski mereka harus membayar mahal mereka bersedia. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Gun telah tiada. Mengetahui hal itu, Amarah Song membara dan ingin mencari Kang. Ia pun menghadang Kang yang hendak kabur menggunakan kereta di stasiun. Tiba-tiba Rock bos Neck Bazaar datang. Merasa akan diselamatkan, ternyata Kang malah dipukul oleh Rock karena sikap pengecutnya yang menggunakan senjata saat bertarung. Kini Song yang penuh amarah mengajar Kang. Hampir saja ia tertusuk pisau, tapi ia berhasil merubah keadaan. Ia bisa saja menghabisi Kang, tapi ia ingat nasihat Gun untuk tidak membunuh. Tak lama kemudian polisi pun datang. Hari-hari berlalu, kini mereka tanpa Gun. Song pun merasa hidupnya berubah setelah mengenal Gun. Dan ia mengerti arti sebuah persahabatan. Bahkan ia belajar banyak hal bersama teman-temannya itu. Meski kini sudah tidak ada Gun, tapi mereka akan mengenang Gun dalam hati mereka. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.